Halo teman-teman, selamat datang di channel Alur Cerita LK21. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film berjudul Agak Lain yang dirilis pada tahun 2024. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Di awal film, dari sebuah pasar malam di daerah Rawasenggol, terlihat ada begitu banyak orang yang berkumpul di salah satu wahana, yang dimana Oki sebagai pekerja di wahana tersebut. Oki meminta kepada salah satu pengunjung untuk berhenti melemparkan bolanya, karena setiap yang dia lemparkan selalu berhasil membuat Oki terjatuh ke dalam air. Bukannya menuruti permintaan Oki, pengunjung itu malah terus melemparkan bolanya. Dia membuat Oki jatuh lagi ke dalam air. Dan Oki yang merasa kesal langsung memukul orang tersebut. Betul, selaku pemilik wahana itu menjadi marah sama Oki dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menerimanya bekerja selain dia, karena Oki ini adalah mantan narapidana. Mendengar itu membuat Oki marah dan memutuskan untuk mencari pekerjaan baru di wahana milik kawan lamanya. Tapi sayangnya nasib baik tidak berpihak kepada Oki, karena Oki ditolak sama kawannya untuk bergabung. Apalagi wahana rumah hantu mereka sudah sangat sepi dari pengunjung dan sudah menunggak uang sewa selama 2 bulan. Dan ditambah lagi masing-masing kawannya yang bernama Bene, Pols, dan juga Jegal memiliki masalah keuangan, di mana Boris membutuhkan uang agar dia bisa menjadi tentara sesuai dengan keinginannya. Sementara Bene membutuhkan uang untuk menikahi gadis yang dia cintai bernama Naomi. Dan karena di sini orang tuanya Naomi mempunyai banyak persyaratan, jika tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya, maka Naomi akan dijodohkan dengan pria lain. Sedangkan Jegel, dia membutuhkan uang untuk membayar semua uang judinya. Mendengar itu, Oki sedih dan meminta kepada Bene, Boris, dan juga Jegel untuk mengusahakan agar bisa bergabung ke wahana rumah hantu mereka, karena Oki sangat butuh uang untuk membelikan obat ibunya. Dan tidak lama kemudian, Marina sebagai penjaga loket datang untuk memberitahu ada pengunjung yang akan masuk ke rumah hantu. Mengetahui itu, mereka pun bersiap untuk menyambut para pengunjung. Dan terlihat kedua pengunjung itu tidak merasa takut dan malah meledek tempat ini sangat payah. Setelah pengunjung itu pergi, Oki mengetahui mengapa rumah hantu ini sangat sepi pengunjung, karena rumah hantu dan riasan hantu mereka menurut Oki kurang seram. Kemudian Oki memberikan saran agar mereka melakukan renovasi rumah hantunya, tapi lagi-lagi masalah keuangan yang membuat mereka tidak bisa merenovasi rumah hantu itu. Singkat waktu, kita melihat kondisi ibunya Oki sudah semakin lemah karena sakit, dan bahkan ibunya berpesan agar Oki menyiapkan saja lahan pemakaman di samping almarhum bapaknya. Di saat Oki mau mengambil baju ganti ibunya, Oki melihat ada sertifikat rumah di dalam lemari. Setelah itu Oki datang kembali ke rumah hantu. Kebetulan pada saat itu Jongki selaku pemilik lahan pasar malam menagih sewa rumah wahana hantu tersebut. Jika mereka tidak dapat mencicil uang sewa pada akhir bulan, maka wahana rumah hantu itu akan dibongkar. Mendengar itu, Oki menyanggupi agar wahana rumah hantu itu tidak dibongkar. Kemudian Oki meminta Bene membuat surat kuasa untuk mengembalikan sertifikat rumahnya. Nantinya hasil dari penggadaian sertifikat itu akan mereka gunakan untuk merenovasi rumah hantu ini. Tidak ada pilihan, mereka pun menerima saran Oki dan mengajak Oki bergabung. Saat di rumah,
Oki terpaksa berbohong kepada ibunya agar bisa menandatangani surat kuasanya, dan Oki pun alibi kalau surat ini bisa membuatnya menebus obat hingga diskon 80%. Setelah sertifikat telah digadaikan, mereka langsung memulai renovasi rumah hantunya dengan menambahkan hiasan boneka hantu, pohon pisang, dan sedikit efek suara menakutkan. Rumah hantu di sini sudah siap untuk dibuka. Di lain sisi kita diperkenalkan kepada seorang caleg bernama Basuki. Kebetulan di malam itu Basuki akan jalan sama selingkuhannya yang bernama Intan. Belum lama mereka jalan, Intan melihat istrinya Basuki ada di pasar malam juga. Kemudian Intan meminta Basuki untuk bersembunyi di dalam rumah hantu. Saat Basuki membeli tiket masuk, dia tak sengaja menjatuhkan kotak obat dari saku celananya. Baru saja masuk ke dalam, Basuki sudah ketakutan melihat Boris. Ditambah lagi, semakin masuk ke dalam suasananya makin seram karena Basuki memiliki riwayat penyakit jantung membuat dia jatuh tak berdaya. Setelah itu, mereka pun berempat langsung menghampiri Basuki yang tidak sadarkan diri. Kemudian mereka mencoba untuk mengecek, memastikan apakah Basuki masih hidup atau tidak. Mereka pun panik karena Basuki sudah tidak bernyawa. Setelah itu, Oki meminta Jigel untuk memberitahu Marlina agar wahana rumah hantu harus segera tutup. Jigel pun langsung mendatangi Marlina dan menyuruhnya pulang. Jigel pun alibi kalau di sini ada masalah teknis. Kemudian Bene menyarankan untuk lapor polisi saja. Mendengar itu, Oki pun tidak setuju karena Oki baru saja keluar dari penjara dan dia tidak mau masuk lagi penjara. Sedangkan Boris, dia tidak mau ada catatan kriminal karena masih ingin mendaftar sebagai tentara. Di tengah kebingungan harus apa, Jigel pun memiliki ide untuk mengubur jasad Basuki di dalam wahana rumah hantu. Mendengar ide itu, mereka pun sepakat untuk mengubur jasad Basuki di dalam rumah hantu. Sedangkan di luaran sana, di sini dia mencari Basuki ke wahana rumah hantu. Di sana tanda wahana rumah hantu itu telah tutup. Saat ingin memeriksa rumah hantu, Intan tak sengaja menginjak kotak obat milik Basuki. Melihat pintu wahana yang tidak terkunci, Intan pun masuk ke dalam. Mereka yang sedang merapikan tanah terkejut melihat kehadiran Intan yang masuk ke dalam. Kemudian Intan bertanya apakah mereka melihat Basuki yang masuk ke dalam wahana rumah hantu ini. Boris menjawab bahwa mereka melakukan renovasi jadi tidak ada pengunjung yang datang. Intan berkata kalau dia yang menyuruh Basuki masuk ke dalam karena Intan menemukan kotak obat di depan loket. Mendengar hal itu, Bene dan Oki pun memarahi Intan karena temannya yang memiliki riwayat penyakit jantung seharusnya tidak boleh masuk ke dalam wahana ini. Boris pun langsung menyuruh Intan pergi dari wahana rumah hantu ini. Setelah kejadian itu, Intan menjadi gelisah atas hilangnya Basuki dan dia pun membuang kartu yang digunakan menghubungi Basuki. Sementara kotak obatnya disimpan di dalam laci. Dan keesokan harinya, saat Marlina sedang membersihkan wahana rumah hantu, dia melihat ada topi kuning yang tergeletak dan Marlina langsung mengambilnya dan menaruhnya di atas kepala tengkorak. Di lain sisi, Bene masih kepikiran kejadian sebelumnya sampai membuat Bene diam saja, dan dia pada saat bersama dengan Naomi. Ditambah lagi Naomi memberikan daftar harga booking dari wedding yang membuat Bene makin bingung. Keesokan harinya Oki meminta untuk wahana rumah hantunya dibuka lagi karena
sudah ditutup beberapa hari karena kejadian waktu itu. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Boris ditelepon sama ibunya. Sebelum mengangkat telepon, mereka pura-pura menjadi tentara agar ibunya Boris percaya kalau Boris sudah menjadi tentara. Setelah itu mereka sepakat untuk membuka kembali rumah hantunya malam ini juga. Pada saat mereka sedang bersiap-siap, mereka malah mengalami kejadian menakutkan. Di sini Boris pun berkata mungkin saja ini adalah teror dari arwah dari Basuki. Sama pengunjung masuk rumah hantu ada saja kejadian menyeramkan, padahal itu semua tidak dilakukan oleh mereka berempat. Ditambah lagi, Boris dan Bene melihat sosok arwah Basuki. Karena kejadian itu malah membuat mereka jadi ikut ketakutan dan lari sama pengunjung meninggalkan jegel yang digantung. Di lain sisi, istrinya Basuki sedang melaporkan suaminya yang hilang di pasar malam ke kepala polisi bernama Tohar. Istrinya juga menunjukkan bukti chat yang diberikan nama samaran oleh Basuki. Setelah kejadian semalam, Boris makin yakin jika arwah Basuki marah sama mereka berempat, sampai mereka berdiskusi mengenai cara mengusir arwah Basuki. Tiba-tiba Jongki datang menghampiri mereka. Di sini Jongki berkata kalau mereka berempat harus bertanggung jawab. Mendengar perkataan Jongki, mereka berempat mengira bahwa rahasia di sini bocor ke Jongki karena mereka pikir sudah ketahuan. Jegel pun memberikan syarat agar memukuli Jongki dengan batu. Ternyata tanggung jawab yang dikatakan Jongki bukan soal rahasia mereka, tetapi ada banyak pengunjung yang ingin masuk ke rumah hantu. Di sini Marlina mengatakan jika wahana rumah hantu mereka menjadi viral dan didatangi oleh banyak pengunjung. Mereka pun sangat senang melihat banyak pengunjung di luaran sana. Singkat waktu, mereka berempat pun memikirkan cara untuk mendatangkan arwah Basuki supaya suasana menjadi seram seperti kemarin. Lagi-lagi Jegel memberikan ide untuk memancing arwah Basuki dengan cara kencing di kuburannya Basuki. Ternyata cara itu berhasil mengambil arwah untuk muncul kembali. Dan mereka berhasil menakuti para pengunjung yang datang malam itu. Cara itu pun mereka terapkan setiap mereka membuka wahana rumah hantu. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan banyak uang dan masing-masing dari mereka bisa menyelesaikan permasalahan hidupnya. Mulai dari Bene yang bisa membayar sewa gedung, Jegel yang bisa membayar hutangnya, Boris yang bisa masuk tentara jalur orang dalam, dan Oki yang bisa membeli lahan pemakaman untuk ibunya dan berhasil melunasi sertifikat rumah. Di saat mereka sedang menonton TV, muncul berita tentang hilangnya Basuki. Hal itu pun membuat Intan semakin panik dan gelisah. Kemudian Intan melihat video viral wahana rumah hantu yang dikirim sama temannya. Intan melihat topi kuning yang terakhir kali dipakai oleh Basuki sebelum masuk. Intan semakin yakin bahwa ada hubungannya wahana rumah hantu itu dengan hilangnya Basuki. Di malam harinya mereka panik karena polisi datang ke rumah hantu. Dikira mereka rahasianya bocor, ternyata polisi itu hanya penasaran dengan rumah hantu yang viral. Di sini Tohar mencium ada bau pesing di tempat itu. Kemudian Tohar pun menyampaikan keluhannya ke Marlina. Karena pertemuan itu mereka berdua pun menjadi dekat. Di lain sisi, petugas kebersihan bernama Obed melihat Intan masuk ke dalam rumah hantu yang sudah tutup. Mereka berempat yang lagi menghitung uang dibuat kaget sama kedatangan Intan. Di sini Intan mengetahui hilangnya Basuki di tempat ini. Boris yang menyangkal pernyataan Intan tak sengaja menyebut nama Basuki. Ditambah lagi Intan mengambil topi kuning sebagai bukti. Di sini mereka sudah tidak bisa mengelak.
Intan menangis di depan makamnya Basuki. Dia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari kota ini, tetapi Intan tidak memiliki uang. Mendengar itu, Boris iba dan memberikan semua uangnya untuk Intan dengan syarat Intan harus pergi sejauh mungkin dari kota ini. Setelah diberikan uang, Intan pun langsung pergi meninggalkan rumah hantu. Di lain sisi, ternyata dari awal Obed sudah menguping pembicaraan mereka dan di sini keesokan harinya mereka berempat dipanggil sama Jongki soal pengunjung yang buang sampah di wahana orang lain. Mereka pun meminta agar Obed lebih rajin lagi membersihkan sampah di area pasar malam. Melihat mereka berempat membuat Obed menjadi takut karena Obed sudah mengetahui rahasia mereka. Saat mereka berempat keluar, muncul berita hilangnya Basuki di TV. Melihat itu, Obed langsung meminta Jongki untuk menelpon polisi karena Obed tahu siapa dalang dari hilangnya Basuki. Tanpa diduga, mereka berempat mengetahui hal itu. Dan di lain sisi, Tohar dan Marlina sedang berkencan berdua. Tiba-tiba Tohar mendapatkan telepon dari kantor yang mengabarkan ada seseorang di pasar malam yang mengetahui hilangnya Basuki. Tidak lama kemudian, Marlina ditelepon untuk segera datang ke pasar malam. Di sini Tohar menawarkan diri untuk mengantar Marlina ke pasar malam. Di sana mereka kaget melihat Marlina diantar oleh Tohar. Marlina juga mengatakan kalau Obed memiliki bukti hilangnya Basuki. Mengetahui hal itu, mereka berempat berencana untuk berbicara langsung dengan Obed supaya rahasia mereka tidak bocor ke polisi. Sebelum bertemu Obed, Bene menyarankan untuk bantu bersih-bersih area pasar malam agar bisa berbicara dengan Obed. Melihat mereka membawa alat kebersihan membuat Obed menjadi takut karena dikira ingin dihabisi sama mereka berempat. Obed yang ketakutan malah naik ke atas biang lala. Alhasil Obed terjatuh dan tidak sadarkan diri. Karena tidak mau disalahkan atas jatuhnya Obed, mereka berempat pun langsung melarikan diri. Akibat terjatuh dari atas biang lala, membuat Obed tidak bisa memberikan keterangan bukti menghilangnya Basuki. Di tengah kebingungan, asisten Tohar yang bernama Beben mendapatkan info mengenai seseorang yang menghubungi Basuki. Dan di lain sisi, Oki merasa kesal dengan mereka bertiga karena terlalu banyak basa-basi membuat rencana agar Obed tutup mulut jadi berantakan. Tidak ingin disalahkan, Bene pun mengungkit tindakan Oki yang tidak mau melaporkan polisi sebelumnya. Ditambah lagi, Bene mengungkit masa lalu Oki yang sebagai narapidana. Mendengar itu, membuat Oki kesal dan pergi meninggalkan mereka bertiga. Saat di rumah, Oki menangis di hadapan ibunya karena Oki merasa malu sebagai anak yang pernah menjadi narapidana. Melihat hal itu, ibunya mengatakan kalau Oki dipenjara bukan karena jahat, tapi karena kebodohannya sendiri. Dan ibunya sudah memaafkan kesalahan Oki di masa lalu. Dan di lain sisi, mereka bertiga sedang memikirkan rencana untuk memindahkan mayatnya Basuki. Dan Jekyll memiliki ide untuk meminjam saja lahan pemakaman ibunya Oki. Setelah itu, mereka bertiga bertemu dengan Oki. Sebelum mengungkapkan rencananya, Jekyll berkata kalau Bene ingin meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Setelah itu, mereka bertiga pun meminta izin sama Oki untuk meminjam lahan pemakaman ibunya. Awalnya Oki menolak rencana itu, tapi karena keadaan mendesak, Oki pun mengizinkannya. Dan di lain sisi, Intan yang ingin melarikan diri malah ditangkap sama Tohar. Di ruang interogasi, Intan di sini dia tidak mengakui pernah mempunyai hubungan dengan Basuki. Tapi setelah bukti obat ditemukan di laci kamarnya Intan, Intan pun tidak bisa mengelak. Di lain sisi,
Mereka ingin memindahkan mayatnya Basuki, tapi sayangnya pasar malam sudah dibuka dan banyak pengunjung ingin masuk ke rumah hantu. Ditambah lagi ada salah satu pengunjung yang masuk ke dalam lubang kuburan. Setelah pasar malam tutup, mereka mulai memindahkan mayatnya Basuki, tapi di jalan mereka malah bertemu dengan Jonki. Awalnya Jonki ingin membantu, tapi mereka alibi kalau patung yang dibawa ini enteng. Sesampainya di pemakaman, mereka melihat ada kantor polisi yang di dekat pemakaman. Kemudian mereka berencana untuk menakuti Beben yang kebetulan sedang ada jaga malam. Di lain sisi, Tokar dan yang lainnya sudah mengetahui rahasia mereka berempat. Dan Marlina menemukan kertas yang dibawa oleh Oki sebelumnya, dan dia itu langsung pergi menuju ke pemakaman dan balik mereka berempat yang sudah menguburkan mayat Basuki. Tidak lama kemudian, di sini Oki ditelepon seseorang dan terlihat Oki bersedih karena mendapati bahwa ibunya telah meninggal. Dan di sini Oki pun meminta agar ibunya dimakamkan di tempat ini. Ditambah lagi dari kejauhan sirine mobil polisi menuju ke makam. Oki yang sudah tidak punya semangat lagi meminta mereka untuk pergi meninggalkan makam. Karena mereka tidak ingin meninggalkan Oki sendirian, mereka pun rela ikut ditangkap polisi juga. Setelah itu, mereka berempat dihukum penjara selama 2 tahun. Setelah bebas, masing-masing dari mereka didatangi keluarganya. Oki didatangi adiknya, Boris didatangi sama ibunya. Setelah itu, mereka pun pergi ke pemakaman ibunya Oki. Tidak lama kemudian, datanglah Naomi yang menemui Bene. Di sini Bene mengira kalau Naomi sudah menikah, padahal sebenarnya Naomi masih ingin menikah dengan Bene asalkan bisa memenuhi syarat bapaknya, yaitu mengundang 3.000 tamu. Mendengar itu, Bene pun pingsan dan film pun selesai. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sampai jumpa.